semua. Jadi di sini saya akan memberikan pengertian tentang macam-macam plastik. Jadi yang pertama adalah plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai ini plastik yang dibuat untuk satu kali pemakaian dan langsung dibuang. Contohnya seperti kantong plastik dan botol minuman. Lalu berikutnya adalah plastik keras. Jadi plastik keras sendiri adalah plastik yang tebal, kuat, dan dapat digunakan berkali-kali. Contohnya seperti ember dan kontainer penyimpanan makanan atau wadah bekal. Lalu berikutnya adalah plastik campuran. Di plastik campuran sendiri itu terdiri dari beberapa jenis plastik sehingga sulit untuk didaur ulang. Contohnya adalah bungkus snack, bungkus kopi, bungkus sampo, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah styrofoam. Jadi styrofoam sendiri adalah bahan plastik berbusa yang sangat ringan, biasanya digunakan sebagai wadah makanan atau bahan untuk melindungi barang. Contohnya adalah kotak makanan styrofoam, atau lalu ada bahan pelapis dalam dus pengiriman barang elektronik. Nah, saya di sini akan memberikan satu contoh paling gampang dari plastik sekali pakai, yakni adalah botol mineral. Botol mineral sering digunakan sehari-hari bagi yang sering berpergian keluar rumah tanpa membawa seperti botol tumbler. Nah, ciri-cirinya itu biasanya plastiknya berwarna bening dan juga tipis, gampang untuk diremuk. Atau juga bisa dilihat dari pemakaiannya yang hanya ketika sudah selesai untuk dipakai atau diminum, dihabiskan isinya, maka sudah menjadi sampah biasa. Nah, untuk cara mengatasinya, ini bisa diremuk seperti ini, dikumpulkan, disatukan, kemudian disetorkan ke bank sampah, atau juga kita bisa kreasikan menjadi berbagai jenis kreasi seperti tanaman pot dan juga tempat pensil. Kemudian ada plastik keras. Plastik keras memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, strukturnya kokoh, tahan suhu dan bahan kimia tertentu. Kemudian tidak mudah terurai dan umumnya digunakan untuk produk tahan lama. Cara menanggulangi dampak dari plastik keras yang pertama, mengurangi penggunaan atau reduce dengan menggunakan bahan-bahan seperti stainless steel, kaca, dan wadah bambu yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ada menggunakan kembali atau reuse, bisa menggunakan kembali plastik-plastik keras yang dianggap masih layak digunakan. Kemudian ada recycle atau mendaur ulang. Bisa dengan cara mendaur ulang kembali plastik keras yang berkode misalnya PP atau HDPE ke tempat pusat berdaur ulang. Kemudian mengedukasi masyarakat, dan yang terakhir mengembangkan inovasi seperti bioplastik atau material yang dapat terurai. Ini adalah beberapa contoh plastik campuran. Ciri-cirinya yaitu di plastik ini ada beberapa campuran seperti campuran lainnya. Jadi ini tidak cuma satu jenis plastik, tapi ada beberapa jenis campuran. Oke, untuk cara mengatasinya ini sulit untuk diatasi. Jadi kita bisa mengumpulkan plastik campuran ini lalu kita buat eco bricks, atau kita mengganti plastik seperti ini dengan plastik yang bisa digunakan kembali atau diisi ulang. Itu. Dan saya akan menjelaskan tentang sampah styrofoam kurang nih, seperti ini. Jadi sampah styrofoam adalah salah satu jenis sampah yang sering kali kita temui, terutama sebagai wadah makanan, minuman, dan kemasan barang elektronik. Apa sih itu styrofoam? Styrofoam adalah nama dagang atau merek untuk materi yang secara ilmiah disebut polisterna busa. Jadi styrofoam ini terbuat dari sampah plastik yang berjenis polisterna yang diperbesar dengan udara sehingga membentuk menjadi ringan, berongga, dan seperti busa. Sifatnya adalah ringan, murah, tahan air, dan tahan panas, tetapi hanya untuk suhu tertentu. Kenapa styrofoam jadi masalah untuk lingkungan? Meskipun praktis, sampah styrofoam ini punya dampak besar yang bagi lingkungan dan kesehatan. Jadi styrofoam itu sangat
sulit diurai oleh alam, dapat merusak lingkungan karena sangat ringan. Sampah styrofoam mudah terbang dan mencemari sungai hingga lautan. Dan untuk dampak kesehatan, jika digunakan untuk makanan dan minuman yang panas dan berminyak atau berlemak, zat-zat berbahaya bisa berpindah ke makanan kita. Bagaimana cara menanggulanginya? Yaitu dengan cara mengurangi penggunaan styrofoam dengan cara menggunakan wadah yang bisa dipakai berkali-kali seperti Tupperware dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu dapat menggunakan kembali, yaitu dengan cara membuat semacam kerajinan dari styrofoam. Yang ketiga yaitu mendaur ulang seperti mengumpulkan di tempat sampah yang khusus.